anak mahasiswa kita yang juga kreatif mengolah bakpia gincu. Ya. Itu pemasarannya melalui online. Kalau ada pesanan dari publikasinya, itu berapa dikirim. Dan ini didukung oleh saudara-saudara kita, senior kita, para pejabat kita yang ada di diaspora, ada di luar negeri gitu. Nah, ini juga memberi sokongan dan dukungan. Kemudian dari sistem distribusi juga ini juga masih ada kendala-kendala gitu. Namun demikian, Indramayu sampai saat ini sudah punya kegiatan ekrab itu dari fashion. Karena Indramayu juga dari sejak dulu kita mirip-mirip Trusmi Cirebon. Kita punya batik Koman, sehingga fashion kita ini lebih banyak yang bercorak batik, dan beberapa industri batik ini yang ada di Indramayu ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian kuliner kita dengan potensi alam yang pantai, laut, ini juga ada khas di Indramayu itu yang gombyang gitu. Itu Indramayu. Kemudian seni pertunjukan, kriya, desain produk, animasi film dan video, fotografi, musik, dan seni rupa itu yang sudah berkembang dan ada di dalam pembinaan daripada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu. Sehingga ke depan yang isu terkait permasalahan ini, kita ini ada 3, yaitu pertama peningkatan kualitas dan kuantitas daripada pelaku ekrab. Dalam hal ini kompetensi yang harus kita perkuat sesuai kebutuhan. Nanti melalui pelatihan diklat itu dari berbagai macam kebutuhan, dan saya sudah berkomunikasi dan membina anak-anak yang memang kita siapkan untuk Komite Ekonomi Kreatif. Untuk setiap kegiatan misalnya pelatihan itu saya kejar mana desain kurikulumnya yang terukur. Dan kemudian outputnya apa, outcome-nya apa, dan impact-nya bagaimana itu, karena saya basic saya di pendidikan, jadi terus saya kejar itu. Kemudian peningkatan kapasitas usaha yang memenuhi standar nasional. Kadang-kadang saya lihat di Duku ini yang banyak mengolah budidaya kelautan itu ada kerupuk kulit, kemudian kerupuk ini kemasannya kadang-kadang kurang bagus, kurang menarik. Oleh sebab ini kita perlu sedikit kita upgrade, kita kasih contoh, kita kasih kegiatan melalui pelatihan-pelatihan yang kita buat oleh Pak Kasih Ekonomi Kreatif yang ada, ini kita ajari. Kemudian bagaimana kita menembus ini yang layak dengan standar nasional dan juga bisa diterima oleh pasar dan atau market gitu. Kemudian saya juga ingin membangun sinergitas dan kolaborasi daripada lintas pelaku ekrab. Ini mulai dari pusat sudah memberi dukungan, provinsi memberi dukungan, tinggal kita di pemerintah daerah dan pelaku usaha yang lain. Kemudian juga saya ingin juga di tingkat desa itu ada perpanjangan daripada komite yang ada di kita. Sehingga potensi-potensi ekonomi kreatif yang desa itu untuk memenuhi kebutuhan real yang ada di desanya dan juga bisa go nasional atau internasional. Itu yang ingin kita pulas. Saya mengaturkan terima kasih ke Ibu Lucy dan Pak Hari yang nanti kita juga sedang rintis ini untuk nanti pada tanggal 7 Oktober ini hari jadi Indramayu. Tadi barusan saya di Ibu Bupati, saya juga ingin coba untuk budidaya rumput laut. Ya. Ini akan kita launching pada saat hari jadi dan mudah-mudahan ini memberi peluang pengembangan daripada ekonomi kreatif di Indramayu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ini atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas ya, Pak Sekdis,
Pak Andri Kustria Wardana. Andreas. Ya, mangga dipersilakan. S 1 2 3. Kak Kuping Siap. soal tengah Kang Ikur. Kak Kuping. Kadangu salah Kak Kuping. Dangu. nervous. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Pak Kadis. Pak Siap. Kadis Cirebon. Kalau Cirebon mah namanya panjangnya ya olahraga, ya pemuda, ya budaya, ya pariwisata, ekonomi kreatif. Keren lah ya Pak Kadis. Terus Pak Kadis Budpar Indramayu. Siap. Ya, satu nuhun eta buahna pikawitaeun. Kadi atuh, Pak. Bapak Agrimania. Buah Pak di samping Bapak begitu ya. Iya. Juga Kang Hari, terima kasih Kang Hari Mawardi, juga teman-teman dari Kreasi Jabar, Ibu Rosi, dan para narasumber ini tersekian narasumber juga sudah hadir, Kang Diki, Bu Putri, Regina. Sekretaris itu buahnya mana kabit. Iya, yes gambar lagi cekap Pak Kadis ya. Juga tadi saya sekilas lihat Pak Kadis Kabupaten Bogor ya ikut hadir memantau, hatur nuhun kehadirannya. Nuhun pisan. Jantan yang pertama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita tiasa riung mungpulung dalam satu kegiatan yang keren kan. Judulnya ada istilah-istilah baru karena ini adalah dunia kreatif. Ada bicara Creative Forum, Connectivity, kan disambung-sambung begitu ya. Karena ini bicara dunia kreatif ya, gitu kan. Sehingga tentunya banyak istilah-istilah yang membuat menarik. Dan pada akhirnya nanti ada implementasi diharapkan jauh lebih menarik lagi, kan begitu. Juga rekan-rekan para hadirin semuanya yang bergabung pada Zoom siang menjelang sore hari ini. Yang pertama salam hormat dari Pak Kadis Parbud, yang kebetulan memang rapatnya ini sami dengan Zoom maraton Bapak dan Ibu ya. Ada dari Kementerian Dalam Negeri, ada dari Kementerian Pariwisata, juga tadi muncul juga kawasan ekonomi khusus. Ya tadi Pak Kadis menugaskan Simkuring untuk hadir mewakili beliau pada acara yang luar biasa ini. Dan kalau kita bicara tadi seursinya informasi dari Pak Kadis Indramayu sudah lengkap, dari Cirebon sudah lengkap. Kalau saya sampaikan pidato, oke lami dehnya gitu kan, kata bulusi durasi, katanya kan begitu. Sehingga mungkin nanti malah diskusi yang ramenya, leku kitanya Pak Kadisnya gitu kan. Jadi pada intinya adalah poin penting yang ingin kami sampaikan bahwa yang pertama terkait tentang industri kreatif ini, tentang ekonomi kreatif ini kita berbicara tentang COVID, sudah jelas ya. Kalau bicara tentang angka-angka, kita sekarang sedang bergelut dengan situasi keprihatinan. Dan secara angka resmi, kita memegang angka-angka ada 17.769 rekan-rekan pelaku ekonomi kreatif yang sekarang itu terdampak. Mungkin saja di luar lebih banyak sebetulnya, tapi itu yang terdata, yang sudah kita coba kumpulkan secara resmi. Dan ini sudah kita lakukan juga beberapa langkah, yang salah satunya juga tentu bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan, para pelaku ekonomi kreatif ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Terus yang kedua, poin pentingnya juga adalah kita berbicara tentang regulasi. Tadi dari Pak Kadis sudah disampaikan, undang-undangnya jelas, PP-nya jelas. Nah untuk perdanya pun alhamdulillah, kita perda di Jawa Barat pun tentang ekonomi kreatif, itu sudah ada Perda 44 2021. Di mana itu bisa menjadi pedoman kita, dan mungkin nanti tipis-tipis oleh Ibu Moderator mulai disosialisasikan, meskipun resminya kan minggu depan ya Bu ya, kita sosialisasikan, itu rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Itu mungkin nanti tipis-tipis sampaikan, sebagai bahan juga pegangan bagi kita, dan yang pasti semangatnya adalah, kami menyambut baik, mengapresiasi pertemuan pada hari ini, semoga menjadi sebuah wadah untuk bagaimana sharing, bagaimana memastikan khususnya di Ciayu Majakuning, belum Ciayu Majakumisnya karena Sumedang pengen ikut, tapi karena tetapnya Ciayu Majakuning begitu kan, sehingga yang namanya Creative Hub itu betul-betul bisa kita optimalkan. Tadi juga informasi sudah lengkap dari Pak Kadis, baik Cirebon atau Indramayu, dan Pemprov Jabar sekarang sudah punya yang established 2 Creative Center, gedung Creative Center di Cirebon dan di Bogor. Akan menyusul 2 lagi, berarti Purwakarta dengan Bekasi. Harapannya mah semuanya, kan begitu. Di satu sisi secara kelembagaan, di Jawa Barat itu 27 kabupaten kota ada 10 yang sudah memiliki kelembagaan secara organisasi. Sisanya belum. Termasuk Ciayu Majakuning juga baru 2 kan yang sudah memiliki
komite kreatif ya, ekraf ya. Nah, oleh karena itu tentu Riung Mumpulung hari ini dengan bahasa yang keren kan, Kreatif Forum bisa mengoptimalkan dan juga salah satunya melengkapi kelembagaan tersebut. Dan ke depan tentunya adalah optimalisasi pemanfaatan gedung Kreatif Center khususnya yang ada di Cirebon. Kalaupun nanti ternyata di Indramayu hoyong, di Cirebon juga sudah ada shelter segala macam, mari kita sambungkan, kita kolaborasikan, karena sekarang sudah bukan zamannya kerja sendiri-sendiri kan begitu. Kita sudah zamannya adalah kerja bareng-bareng. Itu mungkin secara umum. Nah, kalau kita sampaikan paparan bisingkes pun gitunya dari saya. Dan sebelum tugas yang terakhir untuk membuka, izin Pak Kadis, Bapak dan Ibu semuanya, simpelnya mah kita baca pantun saja, kan begitu ya. Maka jangan lupa nyebut cakep ya, begitu. Ibu Lucy ngeborong lipstick. Cakep. Sama Pak Hari yang membeli sepasang kursi. Cakep. Cakep. Mari kita majukan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dan inovasi. Nah, jadi. Makan nasi dicampur koya, Cakep. ditabur garam dan sedikit cuka. Cakep. Selamat berdiskusi dan berkarya demi kejayaan Ciayu Majakuning dan Jawa Barat tercinta. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin itu sambutan dari kami, dari Pemprov Jabar, mewakili Pak Kadis. Dan tugas saya yang terakhir adalah, mari kita mulai kegiatan Kreatif Forum pada siang menjelang sore hari ini. Insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, terutama untuk kemajuan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Kreatif Forum yang pertama ini resmi kami nyatakan dibuka. Tok. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Selamat berdiskusi, selamat berkarya, dan juga tentu silaturahim ini harus terus berlanjut sampai ke tahapan implementatif yang kreatif, kan begitu ya. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bening. Itu Bening bikin di
Hatur nuhun tadi untuk yang udah memberikan sambutan. Seru sekali ya. Mungkin sekarang kita akan masuk ke rangkaian kegiatan utamanya, gitu ya, akan dibawakan langsung oleh moderator kita, Ibu Lucy. Mangga, Ibu Lucy mungkin bisa langsung. Siap, hatur nuhun Kang Ikur. Sebelumnya karena memang kita lakukan pertemuan ini melalui virtual, jadi mohon maaf jika ada kendala sinyal gitu. Mohon mungkin nanti saling infokan jika kendala ini terjadi. Ada Bapak Ibu semua, Kang Teteh semua yang hadir. Saya menjadi moderator di kegiatan kita hari ini, khususnya terkait Creative Forum dengan tema Creative Hub dalam media, strategi amplifikasi promo profil program, dan lain-lain terkait ekonomi kreatif dan Creative Hub. Jadi, kalau bicara kenapa tema ini dipakai, karena memang sebetulnya Pemprov Jabar ingin melakukan adanya eksistensi daripada Creative Hub itu sendiri. Jadi kenapa tadi Pak Kadis, Par Indramayu share sedikit terkait kebijakan, sama halnya dengan Cirebon juga, Pak Kadis Cirebon juga share sedikit kebijakan yang telah dilakukan dan program apa saja yang sedang dijalankan. Tapi intinya ingin ada kolaborasi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sekdis, karena kita memiliki aset Creative Hub yang ada di Cirebon khususnya untuk mengaktifasinya seperti apa nih. Dan sebetulnya karena di sini kan judulnya ada yang baru nih, kalau kata Pak Sekdis mah ada info, ada kata-kata baru gitu. Strategi amplifikasi ini lebih pada bagaimana cara kita memviralkan di medsos atau di media lainnya bahwa kita punya Creative Hub yang memang didesain untuk mengaktifasi para ekraf yang ada di kabupaten kota sekitar. Nah, di sini hadir yang akan memberikan ilmu, ada beberapa pemateri, di mana materinya sendiri kita bagi dua sebetulnya. Kang Diki Sukmana, co-founder PT Panen Maya Digital. Nanti mungkin saya infokan CV-nya seperti apa, tapi yang pasti beliau akan menyampaikan materi terkait strategi brand activation untuk meningkatkan brand awareness pada Creative Hub. Jadi kenapa Kang Diki ini akan menyampaikan materi tersebut? Karena memang kalau secara pengalaman, beliau ini khatam lah ya, kalau secara ilmu mah beliau boleh saya sampaikan di sini pernah mendapatkan penghargaan panjang ini, banyak ini, tapi mungkin akan saya sampaikan sedikit ya, Kang Diki izin, Marketer of the Year tahun 2015 dari Markless, terus beliau juga sampai sekarang ini sebagai co-founder, Creative Director PT Panen Maya Digital, dan juga sebagai co-founder Brand Director Invictus Indonesia, co-founder juga untuk Kickfest, co-founder juga untuk Nusaya Design, dan sampai sekarang beliau ini sebagai Dewan Pengarah Kreasi Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat. Beliau berpendidikan dari London College of Fashion, United Kingdom tahun 2008, dan dilanjut di Magister Manajemen Universitas Binus Jakarta. Itu mungkin sedikit tentang Kang Diki Sukmana. Dan yang kedua ada Teh Regina Siska. Teh Regina Siska ini Sekretaris Komite Ekonomi Kreatif Cirebon, di mana profesinya adalah sebagai profesional tour guide di Cirebon, dan juga pendidikannya S1 Sarjana Sosial di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Selain itu ada Teh Putri Ana Amalia, Wakil Ketua Wirausaha Muda Mandiri Indramayu. Beliau berpendidikan dari sekarang kuliah S2 ya di
Manajemen Bisnis dan Pemasaran di Ars University, S1-nya Komunikasi University Swadaya Gunung Jati Cirebon, dan tentunya beliau juga sebagai pengurus Wirausaha Muda Indramayu dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Nah, Teh Regina dan Teh Putri Ana ini akan menyampaikan profil Creative Hub dan konten program dalam meningkatkan promosi melalui Creative Hub. Kayaknya nggak usah berlama-lama, mangga katinggalina Kang Diki biasa langsung share ilmunya, pengertian brand activation test seperti apa gitu ya, jenis-jenis brand activation itu apa aja, dan strategi sampai dengan tahap implementasinya seperti apa. Mangga Kang Diki biasa langsung di-share ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi angkat semuanya. Mangga Kang Diki. Siap. Siap, Kang. Sehat-sehat ya, Kang ya. Sehat, alhamdulillah. Sedap. Oke, sebelum mulai, selamat siang semuanya, para peserta, baik dari jajaran dinas dan kepala dinas dari hampir seluruh, banyak yang dari Cirebon, Indramayu, Bogor, Jalengka, gitu ya, dan para pelaku ekraf yang budiman. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai aja lah ya, gitu. Seperti arahan dari Kang Kari, kita coba paparin soal branding untuk Creative Hub. Gitu. Sebenarnya kan ini kabar gembira sekali ya bahwa sekarang udah pada punya Creative Hub gitu yang menjadi sarana untuk berkumpulnya para komunitas dan pelaku ekraf untuk tetap untuk makin berkembang. Oke. Siapa ini Pak? Sebelumnya tadi sedikit udah disampaikan sedikit sama Bu Lucy ya. Mungkin cuma kalau zaman dulu mah tak kenal sama kata sayang kan ya. Udah kenal juga belum tentu sayang gitu ya. Kalau sekarang mah tak kenal sama kata follow sebenarnya. Iya. Siap, Kang. Terus ya ini saya mungkin kalau mau cari untuk jalin silaturahmi silahkan boleh di follow di Instagram gitu. Basically ya saya sudah sedikit ya kalau dibilang hatam juga enggak ya karena terus berkembang gitu pengetahuannya. Namun udah sekitar 20 tahunan lah bergerak di kreatif, di desain, branding, dan marketing gitu. Ya betul saya juga dapat amanah jadi Dewan Pengarah di Ekonomi Kreatif Jawa Barat dan mungkin kalau relate sama Creative Hub, kebetulan saya juga menjadi Kepala Divisi Partnership Asosiasi Coworking Indonesia yang mungkin mungkin nanti nextnya ke depan kita bisa berpartner gitu ya, bermitra dengan para coworking di seluruh Indonesia gitu. Oke, next. Oke, nah ini pertanyaan yang sering terjadi kan sebelum mulai bahas brand activation, banyak juga yang masih nggak paham gitu parameternya atau esensinya dari branding atau marketing atau selling. Nah, istilahnya Sunda mah mana helaan gitu kan. Yang mana dulu gitu. Apa sih bedanya gitu si branding, marketing sama selling gitu. Nah, mungkin kalau biar ini lebih jadi branding itu sebuah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari marketing maupun selling. Jadi branding ini nggak ada aktivitas yang istilahnya berjalan hanya branding doang. Branding itu blended gitu, ngeblend di proses marketing dan di proses selling gitu. Jadi esensinya agak berbeda gitu karena kegiatan marketing itu pada dasarnya kan membuat orang ingin gitu ya. Setelah membuat orang ingin itu udah berhasil sebenarnya proses marketing itu berhasil ketika kita berhasil membuat orang ingin, entah ingin datang, entah ingin beli, entah ingin berpartisipasi, itu proses marketing gitu ya. Nah, kalau selling sendiri conversion lah setelah orang ingin baru kan melakukan transaksi atau melakukan aktivitas sama kita gitu. Oke, next. Nah, jadi jadi branding sendiri kan luas banget ya, ada brand identity, brand recognition, ada brand awareness dan lain-lain. Loba lah gitu. Nah, hari ini kita mungkin fokus ke brand activation seperti arahan Tor judulnya hari ini. Yang pada dasarnya brand activation adalah kegiatan
promosi suatu brand, dan tanda kutip ini brand ini bisa aircraft atau bisa juga Creative Hub ya, yang dilakukan dengan pengalaman nyata. Jadi beraktivasi dengan pengalaman nyata dengan si brand gitu. Jadi tujuan sederhananya itu membuat pelanggan atau pelaku lebih dekat dengan brand tersebut. Gitu. Kalau di sini konteksnya Creative Hub, berarti gimana caranya supaya si pengguna atau target marketnya si Creative Hub ini lebih dekat dengan si Creative Hub ini, gitu. Punya ikatan emosional. Gitu. Karena brand ini kan tempelnya di benak ya. Jadi bukan produk, gitu, tapi di benak. Gitu. Gimana supaya pelanggan lebih atau customer ataupun pelaku lebih dekat dengan brand tersebut. Ya, next. Nah, jadi brand activation tentunya punya kegiatan yang memiliki dampak yang jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kebetulan saya 3 tahun terakhir tuh adalah mengelola sebuah Creative Hub di Bandung yang terpaksa bulan kemarin terpaksa saya tutup karena pandemi ya. Karena kita harus off dalam hampir lebih dari 1,5 tahun, akhirnya kita close down dulu gitu sekarang. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi di Creative Hub yang baru di launching gitu ya. Oke, next. Nah, secara jangka pendek apa sih? Jangka pendek tentunya kan brand activation diharapkan dapat meningkatkan income lah, ada income. Kalau kebetulan mungkin kalau di sini mungkin ada yang bentuknya sudah menjadi bagian dari kita dari dinas yang mungkin tidak memerlukan streaming income, tapi mungkin kalau kreatif lain itu membutuhkan gitu streaming income untuk bisa survive gitu. Tapi lebih dari itu, brand activation ini diharapkan dapat meningkatkan tadi brand awareness, brand switching atau brand loyalty secara jangka panjang. Jadi orang tuh loyal ke Creative Hub itu, mengusung selalu menjadi bagian dari Creative Hub tersebut gitu ketika brand aktivasi dijalankan. Oke, next. Jadi manfaatnya apa sih melakukan brand aktivasi? Satu, kita mendapatkan data user ya, data pelaku atau data pelanggan yang memang sering beraktivasi di Creative Hub kita gitu. Sehingga gitu kita bisa olah menjadi sesuatu yang lain. Itu mendapatkan feedback gitu ya. Mendapatkan feedback kurang apa dan lain-lain gitu ya. Dan yang paling kuat adalah tadi ya memperkuat posisi brand tadi Creative Hub di benak masyarakat gitu. Di benak target market lah. Sehingga dapat menjangkau audiens baru gitu. Ya. Oke, next. Nah, jenis-jenis brand activation ini ada apa aja sih gitu. Nah, pada dasarnya next coba. Boleh di next. Nah, jadi kan karena tadi ya bentuk aktivasi pengalaman gitu. Bentuk aktivasi berpengalaman dengan si brand, dengan Creative Hub kalau kasusnya di sini atau dengan aircraft kalau ada para pelaku aircraft. Bagaimana brand kita melakukan sebuah aktivasi sehingga target market kita atau target audiens kita berinteraksi sama kita, beraktivasi sama kita sehingga mendapatkan sebuah pengalaman. Nah, jadi cuma kalau sekarang di era digital ini kan ada mungkin berpengalaman itu tidak perlu harus selalu fisik gitu ya. Seperti kita lah sekarang, kita sedang beraktivasi gitu. Mungkin ini kayak bentuk kan brand aktivasi dari kreasi, sehingga kreasi itu kita ibaratkan sebagai sebuah brand, ya kita sedang melakukan sebuah activation, melakukan sebuah eksperimen bersama gitu. Kalau online mungkin tadi sosial media aktivasi juga kita melakukan kegiatan aktivasi di sosial media, di Facebook, di Instagram, di TikTok, bahkan kalau sekarang gitu ya di Reels dan macam-macam. Itu gunanya apa ya tadi? Kita melakukan sebuah brand aktivasi supaya brand kita lebih dikenal dan lebih dekat dengan target market. Ada juga promotional activation. Nah, jadi bagaimana menggunakan aktivasi ini sebagai kegiatan promo. Next. Nah, sekarang brand activation buat Creative Hub kayak apa sih gitu. Ini latar belakangnya satu contoh yang dulu sering saya lakukan ya di lokasi di Bandung, namanya tempatnya lokasi. Nah, tapi sebelum kita melakukan apa aja brand activation ya, tentu kita perlu melakukan tahapannya. Tahapannya apa sih gitu untuk membuat brand activasi di Creative Hub. Next. Nah, ini sebenarnya ya basicnya seperti ini ya. Jadi kayak emang kita tentukan target marketnya kita tuh siapa sih, target audiensnya kita siapa sih. Nah, ini lebih spesifik, lebih baik gitu. Jadi kayak misalnya to be honest kan
kita nggak muluk-muluk ya bahwa tempat kita atau kreatif hub kita ini untuk semua orang gitu, karena nggak mungkin juga gitu, kita bukan alun-alun gitu ya. Ada target market yang ingin dituju sehingga kita bisa tahu siapa mereka gitu, ada di mana mereka sekarang, gitu. Apa yang bisa kita support kepada mereka yang kita targetkan, gitu. Baru melakukan ideasi tadi. Ideasi itu melihat dari kalau target market kita pelaku kreatif, kira-kira pelaku kreatif ini membutuhkan apa ya, apa yang mereka harapkan gitu. Dengan adanya kreatif hub ini apa sih yang mereka harapkan, bukan cuma sebatas kita punya space terus oke, kita ada kreatif hub kan. Space ini kan cuma buildingnya gitu ya, cuma wahana arenanya, tapi apa kontennya? Kalau istilahnya kalau di komputer, kreatif hub itu adalah hardware-nya ya, PC-nya lah gitu. Sementara kita perlu melakukan sebuah activation atau program-program untuk menjadi si software-nya gitu, sehingga orang-orang dan pelakunya adalah user-nya gitu, sehingga para pelaku bisa menjadi user. Baru setelah itu kita lakukan mengolah kreativitas dari ideasi dari kebutuhan para target market. Ya tentunya setelah kita punya kreatif ya dieksekusi ya. Kita wujudkan gitu, kita eksekusi, setelah terlaksana kita evaluasi dan kita analisa kurangnya apa dari yang kemarin gitu. Oke, next. Nah, strateginya untuk awal kreatif hub yang pasti pertama adalah eksis gitu. Jadi harus kita pastikan bahwa kehadiran kreatif hub kita, kehadiran program yang udah kita rancang, kehadiran event yang sudah kita akan buat ini diketahui oleh target market yang tadi sudah kita tentukan. Ya. Jadi banyak macamnya ya, kalau sekarang eksis ini bisa di mana-mana nih kalau di zaman sekarang. Eksis ini bisa yang pasti apakah ini mudah-mudah ditemukan. Gitu. Ketika misalnya orang pernah dengar nih akhirnya sekarang, oh Bogor punya kreatif center baru nih, ketika di googling apakah sudah terpapar di Google Maps gitu ya, di Google My Business itu udah harus keluar gitu kan. Di situ kan dari view orang-orang itu diperhatikannya, eksistensinya dijaga gitu. Terus apakah sudah mempunyai present di sosial media gitu, sudah jadi semakin bikin orang tuh mudah menghubungi atau mencari tempat kita gitu atau event kita atau aktivasi kita. Jadi emang kita perlu eksis gitu. Next. Nah, selain eksis secara space tadi, kita tentunya butuh pengisinya, ya kan? Nah, pengisinya siapa? Nah, pengisinya tentunya buatlah agenda aktivasi yang relevan dengan target market yang emang main utamanya kita tuju. Gitu. Jadi macam-macam tadi, kalau emang kita menyasar pelaku aircraft, pelaku aircraft itu kebutuhannya apa aja gitu? Apa sih yang mereka butuh ditingkatkan dan lain-lain, sehingga kita bisa buat program agenda untuk membantu para target market tadi gitu. Dan ini bisa bersinergi dengan asosiasi-asosiasi di wilayah sekitar atau dengan komunitas-komunitas di area kreatif hub tersebut gitu. Next. Nah, tadi seperti udah space-nya udah ada, programnya udah ada. Nah, tapi kan nanti kita tidak mungkin melakukan aktivasi tanpa kolaborasi di era seperti sekarang gitu ya. Kolaborasi ini dikolaborasikanlah dengan stakeholder-stakeholder terkait, entah itu dengan pemerintah, dengan dinas, dengan komunitas, dengan asosiasi, atau dengan kreatif hub yang lain. Gitu. Jadi diperlukan kolaborasi untuk meningkatkan si brand awareness dan brand aktivasi si tempat kreatif hub tersebut. Gitu. Oke, next. Nah, setelah udah punya tempatnya, udah punya programnya, udah punya audiens tanda kutip kolaboratornya, lalu lakukanlah promosi gitu kan ya. Kita harus membuat promosi kegiatan dengan berbagai strategi promosi. Di sini mungkin ya tadi ya bisa advertising gitu ya, bisa barter promo dengan media-media lokal setempat atau ya dengan networking gitu ya, dengan jaring tadi, asosiasi jaring komunitas, kita mulai bikin konten yang menarik gitu ya untuk disebarkan ke para target market tadi. Ini lakukan kegiatan marketing lah, seperti saya bahas, yang marketing adalah membuat orang jadi ingin ikut berperan, ingin bergabung, ingin aktif di situ gitu. Oke, nextnya setelah itu semua lakukan, kunci terakhirnya adalah konsistensi. Gitu. Jadi harus melakukan brand aktivasi ini secara berkala, gitu. Karena nggak bisa kayak sekali langsung berhasil. Gitu. Jadi proses branding ini proses yang
istilahnya endless game ya. Jadi tidak bisa berhenti di satu titik tuh. Harus terus dilakukan. Nah ini kadang-kadang menjadi kendala gitu. Semangat konsistensinya ini yang harus dijaga gitu kan ya. Ini salah satunya contoh ya waktu nggak apa-apa next aja. Ini di tempat saya yang kemarin gitu di lokasi. Kita cobalah mengulik-ngulik. Pasti pada dasarnya kan kalau di lokasi saya cerita target marketnya itu adalah mungkin konsep kita tuh nongkrong produktif ya, jadi tempat nongkrong yang produktif gitu. Yang kalau mau nongkrongnya hura-hura atau nyanyi-nyanyi mungkin bukan di sini. Jadi sedetail itu kita konsepnya gitu, bahwa kita makan tidak ada lagu di dalam tempat ini gitu. Bahkan musik ada kita isi tapi dengan backsound. Jadi kayak lagu-lagu yang soundnya dibuat untuk penuansaan back di back dulu belum, terima kasih tiba-tiba. Dibuat penuansaan memang orang untuk nyaman gitu. Jadi sendiri branding ini kompleks kan, jadi kayak saya bilang salah satu konsepnya gitu. Terus itulah kita lakukanlah beberapa. Oke, mereka tuh supaya kan rata-rata kalau Creative Hub mungkin open space atau public space ini kan orang-orang nggak kenal ya, tidak saling mengenal sebelumnya. Mungkin kalau kita pergi ke kafe itu tidak saling mengenal kan ya. Nah kita pengen ngeblend gitu, pengen membuat orang-orang ini saling mengenal. Makanya kita harus memulai topik diskusi tentunya kan ya. Ketika mau mengenalkan orang dan orang, kita perlu topik gitu. Nah, kita cari topiknya. Jadi kita membuat regular program namanya diskusi di lokasi kan, namanya lokasinya. Melakukan diskusi. Jadi kita banyak banget ya regularly kita bikin diskusi terus gitu. Diskusi menarik. Antar komunitas kita mix gitu, komunitas A dan komunitas B kira-kira yang relate, diskusi apa yang mereka bisa saling bersinergi gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita udah nongkrong satu geng teh udah aja gitu kan ya, dan harusnya kan bersinergi supaya terjadi kreativitas baru gitu kan. Nah terus ya lain-lain kita fasilitasi. Tadi target market kita adalah banyaknya tadi mahasiswa ya kalau di sini. Jadi bisa berhubungan dengan kebutuhan kuliah mereka, atau misalnya tadi bersinergi dengan untuk para pelaku industri. Terus kita buat yang next. Ini kayak diskusi. Jadi ini regular event diskusi untuk topik yang mungkin matter sama komunitas sekarang gitu. Jadi kayak kita create this program buat user baru tuh, maksudnya kayak orang-orang yang baru di sini kalian pengen tahu soal ada apa sih di lokasi, ada komunitas apa sih yang sering aktif di sini, sehingga mereka udah bisa ada banyak kegiatan ya, ada komunitas ini suka nongkrongnya di hari apa dan lain-lain, sehingga akhirnya kita fasilitasi mereka menjadi ini tempatnya mereka gitu. Next. Ini salah satunya juga karena mungkin kasusnya kan kalau di industri kreatif salah satunya kalau di Bandung nih banyak nih pada filmmaker gitu ya, para pembuat film yang mungkin mereka tidak punya kesempatan untuk menampilkan karyanya di di bioskop gitu. Akhirnya kita fasilitasi gitu. Kita bikin regularly sebulan sekali film screening. Film screening menjadi alternatif layar gitu untuk para pelaku movie maker gitu. Dan akhirnya mereka juga di sini kita coba appreciate mereka gitu dengan orang-orang membeli tiket gitu ya untuk yang akhirnya dibagikan kepada para movie maker dan lain. Ternyata lumayan antusias gitu orang-orang untuk penggiat si film mini movie ini hadir gitu. Oke, next. Nah tadi target market kita kan kita coba gali ya. Kayak misalnya tadi ini kalau ini namanya kelasi. Jadi kelasi ini kayak workshop untuk orang belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi kita create, kalau tadi seminar bentuknya atau diskusi, kalau ini bentuknya workshop. Jadi orang tuh diajarin sesuatu yang langsung real, mereka tuh bisa merasakan, oh, gue belajar sehari ternyata bisa bikin dompet, belajar sehari ternyata bisa cat air dan lain-lain. Jadi intinya kita coba fasilitasi lah si target market. Mungkin tadi kreatif dari teman-teman sini mungkin beda-beda target marketnya, fokusnya kemana, industrinya apakah ke craft, ke fashion, ke kuliner, mungkin tadi beda-beda ya. Oke. Next. Terus kita juga ternyata banyak juga nih para tamu gitu, para orang-orang yang emang antusias sama digital business gitu misalnya. Oke, kita buat namanya
digital breakfast lah, breakfast. Jadi kayak sarapan digital gitu. Jadi kita sarapan, karena kadang-kadang ini bentuk kreativitas saja. Kadang-kadang kalau diskusi itu kan mungkin siang sore gitu, kita buat pagi-pagi aja deh. Jadi sarapan sambil diskusi soal relate-nya sama kegiatan e-commerce sama online bisnis gitu, sehingga kita undang gitu ya, undang para pelaku untuk sharing ke para teman-teman member atau teman-teman yang sering nongkrong di si Creative Hub tersebut. Oke, next. Nah, next, ini namanya relasi. Jadi kita tuh ada kegiatan kayak bulanan juga untuk semua orang tuh boleh kayak, saya tuh pekerjaan saya adalah ini, bisnis saya ini, produk saya ini. Saya tuh interest sama ini. Siapa tahu ada teman-teman yang mau bersinergi. Jadi kita kayak sediakan panggung untuk mereka bercerita soal apa sih yang mereka lakukan, gitu. Apa sih yang mereka sedang kerjakan sekarang, sehingga para member lain tuh merasa, oh kayaknya lucu nih kalau berkolaborasi sama si A atau sama si B gitu. Karena banyak sekali kalau kita nongkrong kan kadang kita nggak tahu mereka tuh lagi kerjaan apa sih atau mereka tuh siapa sih, dan kita kasih panggung untuk mereka mengenalkan diri lah gitu. Ini namanya relasi untuk networking. Oke, next. Atau tadi kali-kali kita membuat apresiasi para UKM untuk bikin pop-up market ya, pop-up market yang seperti contoh kita fasilitasi beberapa karya-karya aircraft, berapa waktu sekali itu kita bikin bazar kecil gitu untuk pelaku aircraft yang mau gitu, memfasilitasi mereka dengan ini. Terus kalau yang gambar di sini di layar yang kanan tuh tadi kita nunjukin kayak konsistensi terus, kita membuat program-program tadi kita konsisten. Dalam artian mungkin waktu pertama yang datang cuma 5 orang, 6 orang, ya udah nggak apa-apa, terus aja dibuat gitu. Konsisten tadi gitu, supaya akhirnya si brandnya tuh jadi gitu, karena nggak mungkin sekali, mungkin berkali-kali, sehingga akhirnya orang aware, oh kalau mau nyari kegiatan yang positif gitu ya, coba aja cek ke Instagramnya lokasi gitu, atau mereka biasa selalu membuat kegiatan gitu. Akhirnya mereka, jadi kita dapat itu gitu. Orang mau menambah ilmu mereka, mau bernetworking atau berrelasi, mereka akan ke situ gitu untuk mencari. Oke. Next, jadi kayak ini juga saya dapatnya dari testimoni ya sebenarnya. Jadi kayak mereka akhirnya tujuan kita tuh terlaksana sebagai ruang ketiga gitu ya. Ruang ketiga tuh maksudnya kalau ruang pertama itu pasti rumah ya istilahnya, ruang kedua itu kantor atau kampus lah gitu. Kalau mungkin yang buat kuliah, ruang keduanya adalah kampus. Kalau buat yang sudah bekerja, ruang keduanya adalah kantor. Ruang pertama dari rumah ya. Nah, ruang ketiganya ini harapannya kita menjadi ruang ketiga gitu. Ruang ketiga di mana orang akhirnya di mana berbagai jenis pelaku gitu berinteraksi untuk membuat ikatan komunikasi gitu. Dia membuat komunikasi dan akhirnya menjadi sebuah komunitas baru yang lahir gitu di sini dengan berbagai mix interest. Kira-kira begitu, mungkin semoga bisa sedikit menggambarkan. Nanti mungkin kalau untuk berkolaborasi, saya juga lagi cari banyak kolaborator sih buat para pelaku aircraft, bisa drop message saya gitu, mungkin ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan di kemudian hari. Begitu Bu Lucy. Mudah-mudahan sedikit memberi pandangan baru. Ya, siap, hatur nuhun pisan Kang Diki. Sengaja Mas Ete nggak di stop ya Kang Diki, walaupun dibatasi waktu sebetulnya. Tapi ini mah ilmu untuk semuanya, jadi wajib digunakan. Jadi saya los aja dulu gitu. Nah, mangga mungkin saya nanti akan menyimpulkan di akhir. Kita langsung aja ke Teh Regina dulu ya. Teh Regina, mangga dari Cirebon, dari Komite Ekonomi Kreatif Cirebon. Mangga langsung Teh Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Regina, wah lagi di jalan ya Teh ya? Lagi di jalan Ibu ya, mohon maaf. Tadi udah di ruangan, cuman karena ada kegiatan jadi akhirnya
mau nggak mau harus keluar dulu. Ya, mangga. Terima kasih. 10 menit Yang maksimal ya, Teh Regina ya. oh siap Bu. Ini nggak yang penting singkat aja. Yang saya kirim ini promosi di Cirebon Creative Hub. Nah ini sebagai background adalah salah satu bangunan yang ada di Creative Hub yang ada di Cirebon, yang sesaat lagi akan akan ada penyematan nama nih Bu rencananya di sini. Next Mbak. Nah, ini beberapa bangunan gedung kreatif hub yang ada di Cirebon, diantaranya adalah gedung kreatif center, lalu ada hall, lalu juga ada taman. Kalau nggak salah ada 8, tapi baru ada 6 yang dibangun, sisanya 2 lagi masih dalam proses ya, jadi masih belum ada pembangunan, masih belum sampai tahap akhir. Berapa bulan yang lalu sudah diresmikan oleh Pak Gubernur kita, Pak Ridwan Kamil ya, yang rencananya akan segera segera diaktifasikan ya tentunya. Nah, dalam perjalanan aktivasi ini tentunya teman-teman di Cirebon sudah pernah mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan gedung ini Bu, dan permohonan penggunaan gedung ini juga sudah luar biasa banyak ya, cuman karena memang terkendala oleh PPKM darurat, akhirnya seluruh kegiatan kita hold dulu. Next Kak. Nah, ini visi dari teman-teman Komite Ekraf yang saat ini sudah terbentuk, yaitu adalah peningkatan kapasitas SDM dan manajemen pelaku ekonomi kreatif menuju komunitas mandiri, serta menghasilkan produk ekraf berdaya saing nasional maupun internasional. Kenapa? Karena kalau bicara sumber daya manusia di Cirebon sungguh sangat luar biasa. Kita tidak dianugerahi alam yang sangat indah, tapi kita dianugerahi teman-teman yang sungguh sangat kreatif, karena dalam perjalanannya semenjak dibentuk Komite Ekonomi Kreatif ini kita ada pendataan teman-teman komunitas. Banyak sekali ternyata komunitas-komunitas Cirebon yang justru sudah mengembangkan karyanya bukan hanya di Cirebon tapi di luar Cirebon. Next Kak. Nah, ini rencana program karena di dalam Komite Ekonomi Kreatif Cirebon ini sebenarnya ada 17 subsektor. Kita split jadi 10 subsektor saja, Bu, dan teman-teman. Tapi yang menjadi unggulan kami yang ada di Cirebon, teman-teman Komite Ekraf ini hanya ada 3 yang kita unggulkan untuk sementara ini, yaitu dari segi kuliner, fashion, dan pertunjukan musik. Kalau untuk kuliner sendiri, Cirebon tentunya sudah menjadi tujuan utama pariwisata, karena semenjak 2019 Cirebon bukan lagi kota sejarah, bukan lagi kota wali, tapi melainkan kota kuliner. Makanya kita juga teman-teman di pelaku ekonomi kreatif ini sedang berjuang menciptakan satu buah menu baru, atau mungkin mengangkat menu baru yang memang tersembunyi dari dulu. Nah, rencana program itu sudah dimulai dari sekarang. Nanti selain ini ada beberapa program yang telah kita laksanakan sampai dengan sekarang. Lalu fashion juga Cirebon itu memang sudah terkenal dengan batiknya, tapi sampai saat ini mungkin orang luar, bahkan teman-teman yang ada di sini mungkin baru mengenal Cirebon dengan batik Mega Mendungnya. Tapi ternyata di Cirebon ini sekarang sudah ada batik ready to wear yang udah bisa langsung dipakai, dan ternyata batiknya bukan cuma Mega Mendung, kita punya lebih dari 400 motif batik, dan itu jadi salah satu motivasi teman-teman gimana caranya bisa mengekspos keunggulan batik-batik kita, bukan cuma sekedar dari kain selendang saja, tapi bisa juga dipakai dan bisa kekinian tentunya. Lalu ada pertunjukan seni musik dan pertunjukan dan musik. Kita berharap banyak program kita yang bisa masuk ke festival nasional maupun internasional. Salah satunya kalau di Cirebon itu udah ada Jaga Kali Festival Art, itu sudah internasional ya Bu ya, tiap tahun kita selalu selenggarakan. Next Kak.
Nah, untuk metode marketingnya sendiri, teman-teman di Cirebon untuk aktivasi gedungnya, kita sudah kerana sosialisasi. Sosialisasi ke siapa? Tentunya sosialisasi ke teman-teman Ekraf ya, teman-teman ekonomi kreatif, seluruh komunitas yang ada di Cirebon. Tapi memang sosialisasinya masih belum maksimal. Dirasa masih belum maksimal karena memang terkendala banyak hal. Contohnya, balik lagi, COVID ya gitu kan. Terus juga ketika kita sudah selesai sosialisasi, tentunya ada permohonan dari teman-teman untuk ajuan kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di gedung Kreatif Hub ini. Lalu metode marketing kita selanjutnya yaitu untuk pemasaran ya, lebih mudah lagi adalah penyelenggaraan event bersama. Jadi kita mungkin akan kayak kemarin contohnya lagi pembukaan gedung Ekraf oleh Pak Ridwan Kamil, itu salah satu penyelenggaraan event bersama. Kenapa? Karena di situ seluruh subsektor dari 17 subsektor disatukan. Ada ada UMKM, ada ada seni pertunjukan yang belum pernah ditampilkan sama sekali, dan juga ada beberapa kreativitas yang menjadi unggulan di teman-teman komite. Next, Kak. Nah, ini program yang sudah berjalan di Cirebon sampai dengan saat ini. Itu ada dari kuliner, terus dengan cooking class-nya. Cooking class ini lebih membahas buat teman-teman dibagi 3 kelas. Jadi buat teman-teman yang ada di Cirebon, dia punya produk, dia bagaimana cara plating produk yang baik, itu kita buka cooking class-nya. Bahkan juga ada ibu-ibu yang minta, Mbak, cooking class-nya bisa nggak dibuka kelas memasak beneran gitu kan. Tapi ya nanti itu masih jadi program selanjutnya ya. Tapi sampai saat ini cooking class-nya masih ke tahap plating produk. Lalu ada fashion. Fashion itu sampai saat ini kita banyak bergerak di beberapa keraton di Cirebon. Kita selalu sosialisasi, udah punya batik ekoprint juga, dan itu biasanya sosialisasinya kita selenggarakan 1 bulan sekali. Lalu ada pertunjukan. Pertunjukan itu kita programnya hampir setiap minggu, itu kita kerjasama dengan seluruh sanggar yang ada di Cirebon. Sampai saat ini baru ada 2 sanggar yang terikat sama kita, dan itu sudah sudah reguler selama 3 bulan. Setiap minggu selalu ada kegiatan pelatihan dan pengenalan. Next, Kak. Oh, sudah selesai. Terima kasih. Makasih Bu Lucy. Begitu kurang lebihnya mengenai pemaparan kami yang ada di Cirebon. Tentunya Cirebon alhamdulillah dianugerahi banyak sekali gedung, Bu. Jadi fokusnya juga agak terpisah nih untuk aktivasi macam-macam gedungnya ada di Cirebon. Ya, hatur nuhun Teh Regina. Mangga mungkin dilanjut dengan pemapar berikutnya, yaitu Teh Putri Amalia. Mangga Teh Putri bisa langsung. Halo. Iya. Halo juga. Mangga. Iya. Sudah masuk ya Bu suaranya ya? Sudah. Mangga Teh. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat dan juga untuk Dinas Budpar yang sudah mengizinkan saya untuk menjadi narasumber berbagi sharing untuk teman-teman Ekraf yang ada di Jawa Barat. Ini program ekonomi kreatif yang sudah berjalan di Wirausaha Muda Indramayu. Boleh next, Kak, slide-nya. Nah, ini profil saya. Saya Putri, lahir di Jakarta 24 April 1987. Saya sebagai owner dan direktur Sunsnack. Kemudian kebetulan saya sebagai bendahara juga di Koperasi WMI Grup Sejati. Kemudian sebagai pengurus hub di WMI. Nah, next Kak, boleh? Berikutnya boleh? Ini Wirausaha Muda Indramayu. Sebelumnya historik. Nah, Wirausaha Muda Indramayu ini sebenarnya suatu forum komunitas
yang ada di Indramayu, baik UMKM, Ekraf, seniman, IT, dan juga pelaku kreator kreator yang ada di Indramayu. Kita pada awalnya WMI itu terbentuk pada tanggal 6 Desember 2015. Kemudian kita mengadakan musyawarah anggota Ekraf WMI. Kemudian dicetuskan ketika tahun 2016 kita berinisiatif untuk membuat akte legalitas organisasi, yaitu akte notaris nomor 2 pada tanggal 10 Maret 2016. Kita sudah ada legalnya. Kemudian di 2017 kita mengadakan agenda kegiatan. Kegiatan ini kita schedule, kita rancang bersama sama teman-teman Ekraf yang ada di Indramayu. Awal 2016-2017 itu kita sering pameran ya, promosi pameran anggota Ekraf lokal maupun di lokal, maksudnya di Indramayu maupun di luar Indramayu, kita sering dapat undangan ke Bandung ke Bandung untuk pameran. Kemudian di tahun 2018-2019 hasil dari forum dan musyawarah, kita coba deh bikin namanya training dan branding untuk anggota. Tujuannya apa? Untuk memajukan UMKM dan juga Ekraf di kelas dunia pengennya sih. Ya insya Allah sudah terlaksana kebetulan. Dan memang sudah terlaksana 2018-2019. Nanti saya tampilkan bukti slide-nya bahwa kita sudah melaksanakan tersebut. Training, kita adakan pelatihan seminar di beberapa instansi pemerintah swasta yang bermitra dan berkolaborasi seperti BDI Makassar, Balai Diklat Industri Makassar, IBL, Indonesia Business Link, maupun Aliansi Kuliner Indonesia. Nah, untuk pelatihan sendiri, kok bisa ngadain pelatihan sendiri? Bisa kita kan join dengan dinas, kita ajukan proposalnya, kita ajukan jenis pelatihannya seperti apa, seperti itu. Adapun kita juga bisa dan sudah melakukan training dan pelatihan sendiri secara mandiri dilakukan oleh organisasi. Kita datangkan pemateri sendiri dari organisasi, dan kebetulan kalau organisasi kita pada saat itu di 2018-2019 pada saat mengadakan training itu kita nyewa tempat di dinas pemerintahan di saat libur. Kita mengambil hari libur di hari Sabtu atau Minggu seperti itu. Kemudian selang berkembang dan perjalanannya waktu, di tahun 2020 kita berinisiatif nih untuk meningkatkan branding para anggota Ekraf, yaitu kita membuat yang namanya legalitas usaha CV Wirausaha Muda Indramayu, di mana CV ini turunan dari organisasi kita yang naungannya kita membawa semua UMKM yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Kita bisa masuk nih pengadaan atau tender di beberapa instansi hotel maupun tempat-tempat wisata seperti itu, ataupun kita bisa masuk ke transaksi di sebuah mall. Kenapa bikin CV gitu? Kan karena banyak pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang terkendala di legalitas usahanya, belum mampu untuk mendirikan CV ataupun sejenisnya. Maka dari itu kita di organisasi membentuk CV ini untuk mengangkat mereka-mereka gitu. Jadi membawa naungan dinama CV Komunitas Wirausaha Muda Indramayu. Nah, di tahun 2020 kita mendirikan CV, kemudian inisiatif para anggota di masa pandemi ini karena semuanya ibaratnya tergolong susah untuk pemasaran produk gitu, untuk memperoleh akses. Kemudian dari 2021 kami pengurus berinisiatif untuk membentuk sebuah koperasi. Koperasi ini baru di tahun 2021 dengan akta notaris nomor 22 pada tanggal 18 Maret 2021. Koperasi ini bergerak yaitu koperasi produsen WMI Group Sejati. Kenapa kita ngambil koperasi produsen bukan koperasi simpan pinjam? Kita lebih fokus ke produsen karena kita ingin tidak terbebani gitu anggota untuk melakukan simpan pinjam. Produsen ini, koperasi produsen ini background-nya yaitu kita membiayai atau memberikan bahan baku untuk para pelaku UMKM ataupun Ekraf yang mempunyai usaha. Contohnya misalnya setiap bulan mereka perlu pengadaan bahan baku misalkan terigu 2 sak ataupun gula
dan juga minyak, misalkan itu yang di bidang kuliner. Di bidang fashion yang misalkan membutuhkan kain, misalkan berapa roll gitu, benang juga. Dan kadang-kadang kenapa ini koperasi didirikan? Kadang-kadang para pelaku ekraf juga terkendala di masalah permodalan. Ketika mereka mendapatkan buyer ataupun tender, tidak bisa untuk melakukan dan tidak bisa untuk menjalankan dan memproduksi produknya. Jadi mereka terkendala karena keterbatasan modal. Jadi koperasi ini memberikan bantuan ataupun memberikan supply berupa bahan baku. Dan untuk pengembaliannya itu kita jatah atau kita termin 1 bulan paling tidak. Paling lama ya 2 bulan bisa dicicil gitu. Setelah lunas baru bisa ngambil lagi bahan baku yang diperlukan seperti itu. Kemudian next Kak, Creative Hub Indramayu ya. Gambaran umumnya Creative Hub di Wirausaha Komunitas Wirausaha Muda Indramayu ini sebuah Creative Hub WMI ekosistem belajar yang mempertemukan berbagai disiplin ilmu untuk mengkolaborasikan dan mempertajam gagasan-gagasan kreatif. Hendak menghadirkan pembelajaran baru untuk memfasilitasi lahirnya sosial entrepreneur baru yang mampu menjadi katalisator perubahan sosial ke arah yang lebih baik untuk pelaku ekraf. Dan alhamdulillah ini anggota kita sudah ada 300 pelaku ekraf bermacam-macam dari kuliner, fashion, kemudian animasi, IT, kemudian ahli website juga ada. Kemudian visi dari Creative Hub Wirausaha Muda Indramayu ini sebagai pusat pemberdayaan dan sinergi berbagai potensi untuk menciptakan pengusaha muda yang cerdas, cakap, tangguh, berempati tinggi, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Indramayu dan sekitarnya. Kemudian misinya ada 7 ya, menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan, membentuk pengusaha muda Indramayu yang cerdas, motivasi anggota dengan menciptakan produk-produk pengembangan lokal, potensi lokal, kemudian memperkenalkan memasarkan produk anggota secara nasional maupun internasional, menciptakan sinergi antar sesama anggota dengan pihak lain demi kemajuan bersama. Kemudian 6, menjadi pusat informasi bisnis di Indramayu. Yang ke-7, menumbuhkan jiwa sosial pada seluruh anggota untuk berbagi dan berkontribusi nyata dalam masyarakat. Alhamdulillah itu sudah kita wujudkan dalam sebuah legalitas seperti CV dan koperasi. Dan di samping sebelah kiri itu ada email organisasi, yaitu wmi.wirausahamudaindramayu@gmail.com, dan CV-nya cvwirausahamuda@gmail.com, kemudian koperasi.produsenwmi@gmail.com. Kemudian next Kak. Nah, promosi dan kemitraan. Di sini saya akan menjelaskan kemitraan yang sudah promosi dan kemitraan yang sudah kita lakukan secara nyata. WMI Mart. Ini WMI Mart kita dirikan setelah akta itu dikeluarkan ya. Sekitar tahun 2016 kita sudah launching WMI Mart, yaitu produk ekraf lintas provinsi. Nah, jadi kita ada sebuah toko tadinya di Indramayu untuk menampung produk teman-teman yang ada di Indramayu dan sekitarnya untuk melalui pemasaran secara offline. Dan tujuannya tadinya untuk menarik daya tarik untuk turis ataupun pariwisata yang berkunjung ke Indramayu. Namun karena waktu itu keberadaannya kurang fasilitas di sini kita terkendala anggaran yang di kas kita gitu untuk AC, jadi kita waktu itu sempat off dulu. Untuk sampai saat ini kita off dulu karena itu membutuhkan ruang AC kalau pemasaran produk offline, karena beberapa produk teman-teman ada yang harus ibaratnya di suhu yang dingin, tidak boleh terkena sinar matahari seperti coklat, itu kan cepat meleleh, kasihan teman-teman yang punya produk coklat ya. Kemudian akhirnya kita berinisiatif menjual produk teman-teman di www.tukiku.com, itu produk aircraft juga lintas provinsi. Jika teman-teman Creative Hub sejauh barat bisa ngeklik itu, barangkali bisa berselancar dulu, bisa lihat-lihat di situ kita ada beberapa produk teman-teman juga dari lintas wilayah seperti Makassar, Gorontalo, dan juga Sulawesi. Kemudian itu 2019 ya. Kemudian 2020 tadi sudah dijelaskan yang pertama ya, di CV Wirausaha Muda Indramayu, dan alhamdulillah beberapa ada yang produk teman-teman kita bawa dipasarkan di beberapa hotel yang ada di Indramayu. Kemudian kita juga ada rencana sih kita membuka gerai gitu
kerjasama beberapa hotel lagi on proses gitu. Kita pengen di hotel-hotel itu kita buka nih etalase produk untuk teman-teman WMI dan sekitarnya. Kemudian di tahun Putri 3 menit lagi ya. Punten. Kita dirikan koperasi budaya. Nah, next ini gambar-gambar. Nah, ini program Ekraf WMI, sebelahnya WMI Mart, sebelahnya koperasi. Next lagi, ini yang sudah kita jalankan, ini CV ya. Kita ada fashion, kita pernah swakelola juga. Kemudian pemberian Ekraf, kemudian next lagi ada pelatihan seminar yang sudah kita jalankan dari 2017-18 ya sampai sekarang. Next lagi Kak. Kemudian website kreatif di Wirausaha Muda Indramayu, ini websitenya. Kemudian next lagi Kak. Ini kita pernah kontrak juga dengan Pusat Balai Diklat Industri Makassar, dan sebenarnya kita sudah on the spot sih, sebenarnya harusnya kita sudah melaksanakan pelatihan lagi yang kedua, dan kita sudah tanda tangan kontrak dengan BDI Makassar. Kita akan mengadakan pelatihan yang ada sumber daya yang ada di Indramayu, seperti rumput laut juga tadinya pengen praktek di sini Kak, cuman terkendala COVID jadi itu pending. Kita sudah ada melakukan kontrak untuk pelatihan dengan beberapa instansi seperti itu, dan di sebelahnya itu kita pernah diundang di Radar Cirebon Televisi ya untuk promosi Wirausaha Muda Indramayu. Next lagi Kak, ada lagi ya, ada lagi apa sudah habis? Oh udah ya, seperti itu. Pameran juga ada, tadi saya udah kirim ya link foto pameran di Kak Ina, mungkin belum ditampilkan, nggak apa-apa. Maksudnya bukti-bukti pameran kalau kita tuh sudah pernah melakukan pameran di beberapa daerah gitu. Siap, hatur nuhun terima Teh Putri. kasih. Mangga, siap. Ya, jadi kalau boleh saya rangkum dari ketiga narasumber tersebut, di mana Kang Diki sesuai dengan request kita gitu menyampaikan beberapa pengertian terkait brand aktivasi gitu, di mana memang ada perbedaan ya antara branding, marketing, selling gitu. Nah, ini mudah-mudahan dapat terpahami semuanya. Yang pasti brand aktivasi ini berdampak jangka panjang dan jangka pendek gitu dengan berbagai tahapannya. Nah, kalau Teh Regina dan Teh Putri itu lebih pada menceritakan sedikit perjalanan terkait Komite Ekonomi Kreatifnya dan tentunya wirausaha Indramayu yang sudah dimiliki oleh masing-masing kabupaten kota di Cirebon dan di Indramayu, di mana di sana juga disampaikan kalau Cirebon karena memang dekat dengan Kreatif Center Cirebon lebih memaksimalkan tempat di sana gitu ya, bahwa sudah ada kuliner, fashion, pertunjukan dan musik yang menjadi unggulan di Cirebon, itu yang sedang didorong terus. Dan untuk Indramayu sendiri bukan hanya menggerakkan produksi ya, tapi lebih pada masuk ke bisnis juga gitu. Jadi bahwa di sini sudah berbadan hukum, sudah ada CP, koperasi, jadi itu pun lebih pada meningkatkan pendapatan dari para pelaku ekraf yang ada di Indramayu. Jadi itu sebetulnya 3 narasumber yang sudah men-share beberapa materinya. Maka saya akan buka sesi diskusi dan sebetulnya diskusi ini yang nanti akan seru gitu. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan beberapa isu dan juga solusi terhadap beberapa permasalahan yang ada di kabupaten kota Akang Teteh semuanya. Maka saya buka untuk diskusi ini, pertanyaan bisa langsung angkat tangan sesuai reaction atau emoticonnya. Ini dulu. Ya, mangga Bu Sakedap, Bu Abdi ditinggali heula. Bu Lilis ya, Bu Lilis Yuningsih dari Indramayu.
Mangga Bu Lilis biasa open cam dan bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Siap. Terdengar Mangga, suara Bu saya, Lilis. Bu? Kadangu Bu, kadangu. Mohon hatur nuhun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Baik, saya kebetulan ibu guru sebetulnya, tapi aktif juga di IWAPI sebagai sekretaris. Saya mengamati bahwa dampak pandemi ini, khususnya untuk para pengusaha, ya wanita pengusaha, itu dampaknya sangat parah ya, terutama yang usaha kecil menengah. Nah, terutama lagi khususnya pengusaha bidang pariwisata yang mengandalkan wisatawan, baik lokal maupun dari luar. Nah, apakah ada cara untuk mereka bisa move on? Karena kebanyakan awam teknologi. Mungkin begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuhun Bu Lilis. Sami-sami. Mangga yang lainnya apa langsung dijawab aja, mangga oleh Kang Diki, bisa nanti ditambahkan oleh Teh Regina dan tentunya oleh Teh Putri juga. Halo, sorry Bu. Tadi pertanyaannya lebih ke apa? Pelaku usaha pariwisata ya? Karena pandemi, jadi pengen cepat move on untuk para pelaku ekraf atau para UMKM di sana. Dan ini juga ada pertanyaan nih dari Bapeda Kabupaten Sukabumi. Apakah ada kolaborasi yang telah dilakukan antara pelaku ekraf dengan Dekranasda di masing-masing narasumber, di daerah masing-masing narasumber, mengingat kolaborasi tersebut dapat dilakukan untuk sama-sama mengembangkan potensi yang ada. Nah, mangga mungkin nanti Teh Regina dan Teh Putri bisa menjawab. Kang Diki mah barusan Kang Diki dari Bu Lilis, jadi masa pandemi teh kan semua terpuruk lah ya, tapi pengen cepat move on gimana strateginya? Pertanyaannya kalau mau pandemi saya nggak bisa jawab gimana caranya. Mati gaya ya dengan pandemi teh, tapi jangan mati gaya. Kalau survive ya, tadi saya kalau lihat ada juga beberapa teman-teman yang adapt si situasinya menjadi pindah segera mendigitalisasi lah ya, mendigitalisasi si bisnisnya, itu juga bisa jadi solusi gitu, karena sebenarnya kan pada dasarnya kalau di market ada dua ya, kita beli itu kan ada yang beli barang sama beli pengalaman gitu ya. Nah ini kan beda nih, kalau pariwisata ada yang bentuknya misalnya tour guide kan tadi Mbak siapa tadi namanya, itu kan experience gitu ya, experience banget gitu. Kalau yang barang bentuknya mungkin bisa berpindah, jadi mungkin apakah barang juga sampai, apakah kalau kita kan sebenarnya banyak orang sekarang juga hasil datanya kan penjualan digital ini meningkat ya, gitu. Orang-orang kayak kita aja sekarang ya di rumah sering banget menerima tamu ternyata paket gitu ya, paket gitu. Jadi si berpindah transaksinya mungkin tadi usulannya tadi ya, segera mengadaptasi gitu perubahan behavior ini, karena kita nggak tahu pandemi sampai kapan ya. Nah, kita harus nggak bisa diam gitu, maksudnya harus segera beradaptasi dengan situasi yang orang bilang new normal ini gitu. Karena kita benar-benar nggak tahu sampai kapan. Kalau saya lihat malah di sini tuh malah banyak juga timbul sesuatu yang inovasi baru banyak ketika pandemi terjadi gitu, karena saya lihat datanya juga makin banyak orang yang membuat usaha makanan baru gitu ya, karena sekarang udah ada teknologi yang
mendukung gitu, ada GoFood, ada GrabFood, ada ShopeeFood dan lain-lain, mempermudah orang untuk melakukan transaksi dan membuka usaha kuliner juga jauh lebih cepat dibandingkan dulu gitu. Dulu kan harus punya lapak, sekarang mungkin tidak punya lapak gitu, karena orang punya lapak juga nggak ada yang mulai datang gitu, sama aja gitu kan ya. Kalau jualannya barang ya tadi mulai segera adaptasi ke digital juga, sama gimana bikin konten yang bagus, gimana penetrasi market sesuai market yang tadi yang dituju barangnya apa gitu. Ini perlu segera istilahnya kita nggak bisa nungguin pandemi selesai terus udah baru kita dagang lagi gitu. Terus kayak harus lebih fleksibel dan lebih adaptasi ya. Menurut saya malah ini tuh momen gitu ya, momen dimana kayaknya semua tuh berdampak gitu. Jadi kita balapan lagi gitu. Lalu perlu berstrategi di situ sih Bu. Jadi kayak mumpung sekarang kalau saya lihat kan di digital itu nyari ilmu apa juga ada ya, tinggal kita niat gitu. Tinggal YouTube mau belajar apa, belajar branding tinggal ngeklik gitu ya, tinggal cari gitu. Mau belajar apa bikin konten juga tinggal searching gitu. Nah, di situ mulai minimal kita menyiapkan diri dengan berbagai macam ilmu baru, skill baru, sehingga nanti ketika pandemi ini mudah-mudahan segera berakhir tuh kita udah punya bekal baru gitu untuk to the market gitu. Karena pasti ketika walaupun nanti pandemi udah dibuka pasti banyak perubahan behavior telah terjadi, sama ya kayak kasus kita sekarang gitu. Sebelum pandemi mana kepikiran sih kita ada Zoom begini ya. Kalau mau seminar kita harus pergi gitu kan ya. Tapi ternyata akhirnya kita mulai terbiasa kan dengan meeting seperti ini, dengan seminar seperti ini yang sebenarnya ternyata jauh lebih efektif gitu ya. Walaupun secara experience berbeda, tapi secara pesan yang disampaikan sama gitu, esensinya sama, kita berbagi pengalaman, berbagi knowledge gitu, walaupun hanya dengan digital gitu. Dulu kan nggak kepikiran ya, kita tiba-tiba pandemi datang, semua menjadi mungkin, dan jadi akhirnya terjadilah ini. Apakah nanti setelah pandemi selesai kita nggak akan lagi zoom-zooman? Saya rasa akan tetap ada ya. Benar nggak sih? Akan tetap ada gitu. Ada beberapa kebiasaan yang akhirnya akan terbawa gitu. Jadi apakah orang akan tetap belanja online? Saya rasa jadi orang juga tetap aja belanja online aja. Nah, sehingga kita perlu nangkep potensi-potensi itu. Kira-kira gitu sih jawabannya. Hatur nuhun Kang Diki. Mangga Teh Putri sareng Teh Regina khususnya terkait pertanyaan Kang Garan dari Bapeda Kabupaten Sukabumi. Apakah sudah ada konfirmasi atau tadi menambahkan dari Bu Lilis? Jadi kalau di Cirebon Teh sekarang kayak gimana gitu posisinya, khususnya komite ekrafnya di sana sudah bantu apa aja, atau dari Teh Putri Indramayu seperti apa? Iya, makasih Bu Lucy, makasih Bu Lilis. Pandemi itu memang benar-benar luar biasa ya menghantamnya. Saya juga kan kebetulan karena profesional guide itu kan bisa hidup hanya dari pariwisata. Sekarang pariwisatanya ditutup, jadi nggak ada kerjaan. Gimana caranya biar bisa ada kerjaan lagi? Tadi setuju sama jawaban narasumber kita sebelumnya ya, kembali ke digitalisasi. Nah, kalau di Cirebon, kebetulan komite ini kita bekerja sama dengan Indag untuk membuat pelatihan-pelatihan khusus mengenai digitalisasi. Bahkan ada platform khusus yang memang disediakan sama dinas terkait untuk untuk membantu para UMKM agar tidak mati total. Nah, kalau teman-teman komitenya apa? Teman-teman komite tuh biasanya kita justru untuk pelaku UMKM atau pelaku kreatif lainnya yang memang sudah sepuh, yang minim digitalisasi, kita kumpulkan Bu jadi satu kita ketemu di satu hari khusus, kita berikan pelajaran secara offline gitu. Jadi tidak lewat online lagi ya, jadi memang pertemuan dibatasi hanya untuk 5 orang dalam satu kali pertemuan. Nah, itu kita ajarkan sampai mereka bisa lewat handphonenya mereka masing-masing. Mungkin itu dulu kalau untuk Cirebon sampai dengan saat ini, Bu.
Hatunun, Teh Regina, tadi pertanyaan Kang Garan, ada Kang Garannya tuh. Kalau di Indramayu sudah Bu, kalau di Indramayu sudah berkolaborasi dengan Dekranasda, ya. Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi maupun kita Dinas Pertanian, karena kan di kita lingkupnya nggak hanya ekraf kerajinan aja ya, jadi di berbagai sektor kita sudah berkolaborasi seperti itu. Untuk produk-produk ekrafnya juga kita sudah berkolaborasi dengan Dekranasda yang ada di Kabupaten Indramayu untuk ke provinsi seperti itu. Iya, Kang Garan gimana Kang Garan? Adakah pertanyaan lain? Soalnya di sini ada Ibu Emma dan Teh Emma dan Teh Devi. Mangga. Kang Garan gimana? Bisa ada mau nambahin pertanyaan? Iya, terima kasih Bu kesempatannya. Jadi memang saya tertarik untuk sebagai contoh, memang di kami sendiri pun di Sukabumi ada rencana bagaimana mengkolaborasikan seperti tadi yang Kang Diki sampaikan, dikolaborasikan antara coworking space dengan Dekranasda, karena kebetulan space di Dekranasdanya pun di galerinya agak cukup luas, jadi bisa dioptimalisasi. Jadi kami terpikir apakah sudah ada teman-teman lain yang sudah melakukan, jadi kita bisa sama-sama sharing, berbagi informasi, kiat suksesnya mungkin seperti itu. Tapi juga tadi terima kasih, tertarik juga dengan Indramayu gimana bisa mengkolaborasikan antar perangkat daerah, itu juga sangat menarik. Ternuhun Bu. Siap Kang Garan. Lanjut ke Bu Emma, ke Teh Emma Nur Fadilah. Mangga Teh Emma Nur Fadilah, setelah itu baru ke Teh Devi Jupri. Mangga Bu Teh Emma, biasa on cam dan punten admin bisa di unmute aja dulu atau ya saya bacain aja kalau gitu ya. Admin bisa di unmute dulu nggak semuanya, punten, biar Teh Emma-nya bisa langsung bertanya. Soalnya ini ada Bu Ani, Kang siapa ini udah raise hand juga nih. Ditulisnya Saung Kalapa Pangandaran. Ya, mangga mungkin ini Teh Emma dan Teh Devi dulu, atau bisa raise hand aja Teh Emma dan Teh Devi, atau saya bacain aja ya. Ini dari Teh Emma dari Kota Banjar. Untuk sektor kuliner di Kota Banjar, mungkin saya terkendala dari pemasarannya yang terbatas terhadap produk saya. Selain kota kecil, sekarang ini terdampak pandemi juga. Apa ada program atau event yang memfasilitasi untuk para pelaku ekraf agar bisa berkembang dan menaikkan kelas usahanya? Itu dari Teh Emma. Dari Teh Devi, Assalamualaikum, izin bertanya, nama saya Devi Muhammad Jupri dari UMKM Jernih Rukun Kondusif. Mau bertanya, satu, apakah ada kaitan antara Patriot Desa dengan Kreasi Jabar? Dua, apakah lebih cepat untuk memasarkan barang atau garing produk UMKM lewat website, misalnya blogspot atau campaign? Hatur nuhun. Nanti mungkin karena di sini ada pertanyaan Patriot Desa dan Kreasi Jabar, Kang Hari masih join ya, nanti Kang Hari bisa menjelaskan. Saya tampung dulu dua pertanyaan ini, mangga Bu Ani, dan setelah itu baru ke Akang Saung Kalapa Pangandaran. Teh Putri, Teh Regina, dan Kang Diki sabar ya, dicatat aja dulu pertanyaannya, nanti dijawab oleh masing-masing ya. Mangga Bu Ani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Suara terdengar? Terdengar Bu, saya. Saya Ani Ratnaningsi, UMKM dari Bandung dengan brand Kembang Kamonesan Craft. Yang ingin saya tanyakan adalah, biasanya UMKM itu kan menyimpan produk di mana-mana ya, untuk sampel ataupun untuk ya untuk sampel biasanya gitu, atau dijual langsung. Itu kan termasuk cost, apalagi dalam masa pandemi sekarang, penjualan lagi menurun. Apakah itu ada
solusi, itu yang pertama. Tapi ternyata tadi jawabannya sudah mendengar dari Kang Diki, jawabannya solusinya ya online gitu kan. Kembali permasalahan timbul jika online, karena UMKM itu biasanya kuatnya di produksi. Sementara di digital ataupun marketing perlu, tapi mereka biasanya kuat di produksi, dan kebanyakan juga yang ini ya, gaptek ya. Jadi mungkin kita perlu kolaborasi di sini. Dibutuhkan kolaborasi, masing-masing tidak bisa dilakukan oleh UMKM semuanya gitu. Artinya kalau memang UMKM kuat di produksi, mungkin harus ada yang menangani marketingnya, harus ada yang menangani, karena jualan pun walaupun online nggak bisa asal bisa pegang HP, bisa posting aja. Perlu ilmu tersendiri untuk postingan itu bisa betul-betul menggait konsumen gitu. Itu dan di sini mungkin saya harapkan ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dan itu harus kemana, itu saja. Terima kasih. Ya, siap, hatur nuhun Bu Ani, mangga mungkin Kang siapa Kang namina Kang Saung Kalapa Pangandaran, saya mah ditulisnya ini. Jadi mangga Kang. Ya, udah ada suaranya Bu? Ada Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ali Imron, salah satu pelaku kreatif di Pangandaran, Bu. Kebetulan kalau Pangandaran kan kalau di Jawa Barat itu kan kabupaten termuda ya Bu ya. Pertama saya ucapkan dulu kepada warga Cirebon, Indramayu dan sekitarnya telah berdiri Kreatif Hub, mungkin akan maju ekonomi kreatifnya. Ya mudah-mudahan Pangandaran akan menyusul Bu. Kebetulan di Pangandaran itu ekonomi kreatif itu sudah bukan penting lagi Bu, tetapi menjadi tuntutan karena Pangandaran adalah kabupaten yang background-nya pariwisata Bu. Jadi kami kedatangan banyak orang setiap tahunnya sebelum pandemi, malah gitu. Kalau setelah pandemi ini agak turun, tapi kita optimis ke depan pasti akan pulih kembali. Nah, karena di sini Pangandaran itu sebagai sudah menjadi tuntutan untuk untuk memberikan servis kepada para wisatawan yang datang ke Pangandaran, kami sangat membutuhkan sekali yang namanya ekonomi kreatif, arahannya Bu, arahannya. Ya mungkin satu mungkin ya, terutama sumber daya manusia yang kami perlu ditingkatkan, bagaimana caranya, saya mohon pendapat. Keduanya, apa membedakan antara, kan kita di sini kan pelaku jasa, pelaku UMKM, IKM juga tersebar banyak. Nah ini apa yang bisa membedakan antara kreatif ini loh, ekonomi kreatif ini dengan UMKM yang sudah berjalan sebelumnya. Mudah-mudahan ini nanti ke depan kami harapkan akan menunjang kepada pariwisata, terutama khususnya Pangandaran, umumnya Jawa Barat. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Ya, hatur nuhun Kang Asep. Mangga sudah ada 4 penanya. Ada 4 penanya. Tiasa mungkin langsung direspon oleh Kang Diki dan mungkin nanti oleh Teh Regina dan Teh Putri juga bisa ditambahkan. Tapi yang pasti tadi pertanyaannya adalah secara umum gimana strategi di kala pandemi. Tadi juga Bu Ana menyampaikan ternyata oke, digital, tapi kan pengelolaan digital ini seperti apa nih?
sehingga dapat menghadirkan buyers gitu kan. Kalau Pak Asep spesifik adalah terkait pengembangan ekraf khususnya untuk SDM, arahan kebijakannya mungkin seperti apa ya. Kalau untuk Teh Putri dan Teh Regina bisa disampaikan lesson learn yang ada di Cirebon dan di Indramayu seperti apa, dan mungkin nanti Kang Diki juga bisa info juga pembeda antara ekraf dan UMKM yang sudah ada gitu ya. Ini pun bisa disampaikan oleh Kang Diki. Terlepas bahwa isu kita, tema kita adalah untuk kreatif hub, strategi amplifikasi promo profil program kreatif hub, tapi intinya bahwa pertanyaan Akang Teteh Bapak Ibu ini merupakan isu-isu yang ada di kabupaten kota yang memang harus kita pecahkan bersama dengan adanya kreatif hub yang sudah ada di kabupaten kota Bapak Ibu. Kang Teteh. Mangga mungkin dari Kang Diki dulu, baru nanti ke Teh Regina dan Teh Putri. Mangga Kang Diki. Admin punten untuk di unmute yang Kang Diki. Bu Lucy, kayaknya Kang Diki terputus nih. Oh iya. Jadi ditemukan ya. Nanti mungkin untuk yang pertanyaan yang ke Kang Diki bisa dicatat dulu aja nanti biar nanti pas Kang Diki kalau udah. Oke, siap. Mangga mungkin Teh Regina dan Teh Putri, dan nanti Kang Ikur, Kang Hari masih adakah di sini? Kalau ada mungkin nanti bisa menambahkan terkait beberapa desa tadi ya, Bu ya. Siap. Mangga Teh Regina dan Teh Putri. Ya, kalau untuk pertanyaan tadi ya Bu ya. Halo? Masuk Bu? Ada. Oh ada. Ya. Enggak, Teh Putri. Ya, kalau untuk pertanyaan tadi ya, sebenarnya kolaborasi itu memang sangat penting. Dan makanya kenapa di Kreatif Hub Wirausaha Muda Indramayu itu kita membentuk CV. Nah, CV itu untuk menaungi teman-teman UMKM ini yang susah pemasarannya gitu. Dengan CV kita bisa membawa banyak produk gitu. Dalam arti di sini CV ini menaungi produk teman-teman UMKM. Dan kita berjalan secara offline tentunya ya. Ada tim yang menawarkan produk, layaknya kita negosiasi dengan suatu instansi, misalkan di hotel, gitu. Kita sediakan snack untuk hotel tersebut, gitu. Kita tawarkan katalog-katalog promosi produk teman-teman, kemudian kalau memang ya ACC mereka setuju ya, kita hubungi UMKM-nya untuk melakukan loading produk di situ. Seperti itu, Bu. Itu kolaborasi, dan mangga misalnya ada produk teman-teman yang mau kolaborasi di Indramayu juga boleh. Dan kebetulan sekarang juga kita kolaborasi dengan beberapa UMKM yang lainnya, seperti pemasaran kan kayak sekarang lagi musim durian nih di Binjai. Kita pasarin durian nih ke Indramayu seperti itu. Ya, ya, kalau untuk khusus Cirebon sendiri, Bu Ani, kolaborasinya harus kemana? Biasanya itu di cover sama teman-teman komite. Kalau komite di Cirebon tuh belum ada CV-nya, tapi kita baru berupa legalitas aja. Jadi memang teman-teman teman-teman di Cirebon kebetulan karena komitenya itu terdiri dari strategi Pantelix yang waktu itu pernah digadang-gadang sama pemerintah, yaitu ABCGM. Kebetulan kita untuk strukturalnya juga terdiri dari ABCGM. Jadi memang semuanya sudah cukup lengkap ya. Media juga ada. Jadi ketika butuh metode pemasaran, kita ada subdivisi media yang memang untuk membantu publikasi secara gratis teman-teman yang ada di yang terdaftar menjadi anggota ekonomi kreatif yang ada di Cirebon. Bagi yang susah masalah digitalisasinya atau memang mereka fokus di ranah produsen saja, itu kita justru malah teman-teman komite malah membantu untuk di strategi pemasarannya. Strategi pemasarannya ya lebih ke digitalisasi tadi. Kita lebih banyak komunikasi dengan dinas-dinas terkait, diantaranya adalah Dinas Pariwisata berkaitan dengan promosi pariwisata, dan juga kelembagaan pariwisatanya pun kita gandeng. Artinya gimana caranya produk UMKM ini bisa dikenal oleh wisatawan, dan juga
Cirebon itu alhamdulillahnya ya ini atas inisiasi Pak Kadis juga Cirebon punya satu aplikasi khusus namanya Wistakon. Nah, di aplikasi Wistakon tersebut kita bukan cuma bisa dapat informasi mengenai Cirebon tapi juga informasi mengenai event-event yang ada di Cirebon. Nah, biasanya penyelenggaraan event yang ada di Cirebon itu kita datangkan juga atau kita isi juga dengan pelaku ekonomi kreatif maupun UMKM. Gitu sih, Bu. Ya, hatur nuhun Teh Regina, kumaha Bu Ani, Kata Rosana, mungkin ini juga sama Teh Devi dan Bu Emma ya. Jadi intinya memang kolaborasi sebetulnya mangga aja difasilitasi oleh Disparbud yang ada di kabupaten kotanya masing-masing. Janten dong kapan we lah ke kantor gitu ya ngobrol gitu ya. Dan memang sudah tugas kita gitu ya pemerintah untuk selalu terbuka dan juga untuk melakukan jejaring khususnya bagi para pelaku ekraf dan UMKM ini. Kang Ikur, Kang Diki atau Napi Kang Hari ada nggak? Ada satu pertanyaan Pak Asep nih yang kelihatannya harus dijawab. Ada Kang Agung. Ya, Kang Agung. Ya, dia akan menjawab tentang tadi ya. Perbedaan antara patriot desa dan kreasi. Ya. Dan kreasi Jabar. Ya. Mangga mungkin Kang Agung. Mangga, dan juga bisa juga share Kang Agung terkait apa sih bedanya produk ekraf dan produk UMKM yang sudah eksis. Mangga Kang Agung. Kang Agung ini wakil direktur kreasi ya, Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi. Mangga Kang. Ya, terima kasih Bu Lucy. Ya mungkin menjawab pertanyaan tadi mengenai patriot desa ya. Jadi memang kami di Kreasi Jabar ini saat ini memiliki kerjasama, bisa dibilang begitu, dengan patriot desa. Patriot desa dan kami dua entitas yang berbeda, tetapi kami memiliki kerjasama untuk pengembangan desa. Sudah mulai sejak tahun lalu. Tahun ini pun kami sudah melakukan beberapa kegiatan bersama dengan Patriot Desa. Pada dasarnya intinya kami membantu mengoptimalisasi bagaimana agar produk-produk ekraf di desa di wilayah Jawa Barat bisa dikembangkan. Kira-kira begitu Bu, mungkin apakah sudah cukup menjawab? Siap Kang. Mungkin ditambah dengan yang perbedaan antara pelaku ekraf dan pelaku UMKM. Oh iya, ya ini pertanyaan ini Bu ya, mungkin pertanyaan yang sudah biasa kita sering temui, klasik di setiap acara terkait ekonomi kreatif ya. Jadi sebenarnya pasti berbeda gitu ya. Maksudnya begini, ini tuh beda pendekatan atau beda cara melihat gitu ya, beda sudut pandang lah bisa dibilang, karena kalau yang namanya UKM itu kan melihat dari segi ukuran usaha. Ya, omset. Betul, usaha. Omset, aset, kemudian juga dengan jumlah pegawai misalnya, jumlah ininya gitu kan ya. Tapi kalau ekonomi kreatif kan bicara di luar itu ya, maksudnya tidak hanya itu yang dibicarakan, tetapi juga bicara masalah bagaimana kita berkaryanya gitu ya. Jadi sebenarnya yang namanya ekonomi kreatif pasti bisa dikelompokkan dalam UKM. Ada yang bisa dikelompokkan dalam UKM karena ada yang ukurannya mikro, kecil, yang menengah. Kecuali yang ukurannya besar. Kalau yang ukurannya besar tidak bisa masuk ke dalam kelompok UMKM. Tapi UMKM tidak semuanya ekonomi kreatif, mungkin begitu ya. Karena ada usaha-usaha yang tergolong dalam UMKM yang tidak berbasis pada sumber daya manusia kreatif. Kira-kira sih begitu ya, mungkin secara sederhana menjelaskannya. Cuma memang yang biasanya jadi bingung itu adalah di level nanti di lapangannya begitu Bu ya. Karena di lapangannya kan kalau ngumpulin data atau mungkin bikin program, seringkali jadi ada bukan redundant sebenarnya, ada kesamaan penerima manfaat terutama antara dinas yang menaungi koperasi dan usaha kecil dengan dinas yang menaungi ekonomi kreatif.
Nah, ini mungkin ya sebenarnya sih solusinya mungkin bisa dikolaborasikan saja sih, kalau menurut saya gitu ya, antara dinas yang berkaitan atau antara pelakunya juga. Kan kalau saya pikir sih pelaku malah seneng ya kalau misalnya dapat banyak program dari beberapa dinas gitu ya. Tinggal mungkin antara dinasnya aja bagaimana caranya bisa saling berkolaborasi dan bersinergi. Mungkin begitu, Bu. Siap. Atur nuhun, Kang Agung. Nah, betul, itu mungkin Kang Asep dan yang lainnya memang itu selalu yang ditanyakan, bedanya apa sih pelaku ekraf dengan UMKM. Kalau tadi disampaikan betul, jadi pendekatannya berbeda sebetulnya, aturannya juga berbeda, tapi sebetulnya itu juga gitu ya kalau aktivitas. Nah, hanya memang tadi itu yang harus di-highlight, tidak semua UMKM adalah pelaku ekraf gitu, karena ya pada saat Akang Teteh, Bapak Ibu melakukan suatu inovasi yang memang berbasis pada kreativitas, itu bisa masuk gitu. Bisa jadi kan kalau tadi di Cirebon kita kuliner nih yang sudah menjadi tagline baru Kota Cirebon, akan dicari menu baru. Nah, itu masuklah ekonomi kreatif di sana karena ada R&D, ada inovasi di sana gitu. Jadi mungkin seperti itu. Karena 5 menit lagi nih, jadi saya udah diingetin harusnya beresnya jam 16, tapi karena tadi kita mulainya rada mundur, jadi kelihatannya jam 16.30 kita akan sudahi kegiatan hari ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi mangga biasa di email ya, atau di WhatsApp ke panitia sesuai surat undangan mungkin, atau mangga mungkin nanti dari admin bisa sampaikan nomor handphone WhatsApp yang bisa diakses oleh Akang Teteh semua gitu, untuk bisa komunikasi lebih detail. Mangga mungkin nanti Kang Yana bisa share nomor handphonenya, sehingga nanti Akang Teteh, para peserta Kreatif Forum hari ini bisa melakukan komunikasi lebih detail lagi atau intens lagi. Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, udah nggak ada lah ya, saya tutup dan mungkin saya akan simpulkan kegiatan kita hari ini dan berdasarkan pertanyaan dari Akang Teteh yang tadi hadir gitu ya. Jadi bahwa Kreatif Forum kita kali ini merupakan satu rangkaian yang nanti akan kita lakukan dalam kegiatan Connectivity, di mana minggu ini sebetulnya yang kami undang secara spesifik itu beberapa komite yang nantinya akan mengelola Kreatif Hub yang ada di kabupaten kotanya. Tapi tidak hanya komite, pelaku ekrafnya pun kami undang, karena sebetulnya ruhnya Kreatif Hub ini adalah pelakunya itu sendiri gitu ya, para SDM-nya itu sendiri. Kenapa tema kali ini kita harus masukkan Kreatif Hub sebagai media strategi amplifikasi promo profil program? Karena seperti yang Kang Diki sampaikan, ternyata brand activation itu menjadi sesuatu yang sangat krusial, di mana engagement antara Kreatif Hub-nya dan para pelaku ekraf ini harus terjalin sehingga saling memiliki ini ada, dan ada keterikatan jangka panjang gitu, bahwa Kreatif Hub ini sebagai tempat untuk bersilaturahim, tempat untuk diskusi, tempat untuk berekspresi, itu yang harus dibuat konsep bersamanya gitu. Nah, tadi pun disampaikan oleh Teh Regina dan Teh Putri, walaupun pendekatannya berbeda nih. Kalau Teh Regina lebih ke aktivasi, kalau Teh Putri spesifik ke bisnis. Tapi ini merupakan semuanya potensi untuk pengembangan ekonomi kreatif, di mana akan masuk pada Kreatif Hub yang ada di masing-masing kabupaten kota. Nah, terkait beberapa pertanyaan
bagaimana caranya move on di kala pandemi ini. Mau tidak mau memang digitalisasi harus masuk ke aktivitas yang ada di pelaku ekraf dan UMKM kita ini semua gitu. Jadi edukasi digitalisasi itu menjadi penting, dan bagaimana strategi kita menjual produk secara online pun itu wajib, karena memang seperti tadi disampaikan oleh Kang Diki, kita masih belum hafal nih, dan kebiasaan yang sudah terbangun di masa pandemi ini akan tetap berlanjut walaupun mudah-mudahan pandemi COVID ini berlalu gitu, tapi seperti pertemuan secara online, belanja online, itu beberapa kebiasaan kita di masa pandemi ini akan tetap berjalan, sehingga memang harus cepat shifting ke digitalisasi nih para pelaku ekraf dan UMKM ini. Nah, itu mungkin beberapa hal, mudah-mudahan Akang Teteh, Bapak Ibu, apakah itu dari unsur komite, dari unsur pelaku ekraf, dari unsur UMKM, dari unsur pemerintahan, dapat membangun kreatif hub yang ada di kabupaten kotanya masing-masing, dan dapat juga membentuk image kreatif hub sesuai karakter pelaku ekraf atau masyarakat yang ada di kabupaten kotanya masing-masing. Nah, itu mungkin akhirul kata dari saya. Sebetulnya karena tadi Pak Sekdis ada pantun, saya juga barusan buat oret-oretan pantun juga nih. Sedikit mungkin dari saya. Jalan-jalan ke Indramayu, jangan lupa beli mangga. Mari kita bersatu demi ekraf juara. Satu. Yang kedua, Cirebon udah oleh-olehnya terasi, walaupun pandemi COVID menyerang, insya Allah ekraf tetap eksis. Terakhir, ikan manyung nabrak kaca. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan kehadiran Akang Teteh, Bapak Ibu semua di Kreatif Forum kita kali ini. Jangan lupa, oh ya, sedikit saya sampaikan juga, mungkin hari Sabtu besok ya Kang Agung ya, kita akan ada Pak Sekdis bisa nutup juga nanti ya Pak Sekdis ya, bentar ya, ada sponsor dulu. Jadi hari Sabtu besok rencananya di Sparbud Jabar dan Kreasi akan meluncing Cap Jabar. Jadi Cap Jabar ini adalah salah satu media kurasi produk yang memang ada di Jawa Barat ini, apakah untuk pelaku ekraf atau untuk para UMKM. Jadi apakah itu di fashion, apakah itu di film, nanti kita kurasi semuanya, dan kalau misalnya tercurated amazing, itu akan diberikan label Cap Jabar. Insya Allah launchingnya adalah hari Sabtu, dan tahun ini kita hanya fokus di beberapa subsektor dulu mungkin ya. Nanti dimohon kehadirannya dari Akang Teteh semua. Mudah-mudahan Cap Jabar ini menjadi salah satu kebanggaan kita juga untuk mengkurasi produk. Untuk mengkurasi produk-produk kreatif yang ada di Jawa Barat ini, dan menjadi penyemangat bagi para pelaku ekraf dan UMKM yang ada di Jawa Barat ini tentunya. Hatur nuhun sekali lagi. Mangga mungkin Kang Ikur, diskusinya saya tutup. Silahkan saya kembalikan lagi kepada Kang Ikur. Nuju ngarokok ternyata. Enggak Kang Ikur. Ya, Hasep, iya Bu, sop. Hatur nuhun Bu Lucy yang telah memandu kegiatan kita hari ini. Hatur nuhun juga untuk para seluruh narasumber, ada Teh Regina, Teh Putriana ya, ada Kang Diki juga gitu, dan seluruh Bapak Ibu semua pelaku ekraf, elemen pemerintahan juga yang ada di Jawa Barat udah bisa meramaikan kegiatan Kreatif Forum kita hari ini. Nah, Kreatif Forum juga kan sebagai rangkaian dari Connectivity ya, jadi nanti bakal ada Kreatif Forum 2
3 dan 4 gitu ya setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis kita ngumpul lagi gitu ya, ngobrol lagi tentang pengembangan ekonomi kreatif di Bawah khususnya gitu. Lalu juga nanti hari Sabtu ada launching Cap Jabar gitu ya, yang tadi Bu Lucy udah kasih sneak peek-nya, teaser-nya gitu. Nanti pantau aja informasinya di sosial medianya Kreasi Jabar @jabarkanekraf, juga di sosial medianya Disparbud Jabar ya @disparbud Jabar gitu ya. Nanti adalah informasi-informasi terkait pengembangan ekonomi kreatif buat akan kita semua pelaku ekonomi kreatif di Jawa Barat. Mungkin akhir kata kita tutup kegiatan hari ini. Terima kasih. Kang Ikur, Semoga ada Pak Sekdis. Oh, Pak Sekdisnya di sini masih ada Pak Sekdis? Pak Sekdis muncul lagi ada mungkin? muncul. Lagi di ini Bu, di alam tentunya. Ya. Enggak mungkin. Admin boleh dibuka dong Pak Sekdis yang di Starbud. Pak Sekdis, mangga untuk akhir kata. Nah, akhir katanya dari Pak Ya, Sekdis. leras. Mangga Pak Sekdis. Ring. Nah. Saya ikutan sih, cuman kan sambil bertugas yang lain ya, Jadi kedah kumaha Bu itu Bu? Ditutup sama Pak Sekdis, biasanya kan berpantun penutup Atau dan menyemangati yang hadir hari ini. Ya karena ya terima kasih. Baik Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Saya ikut menyimak meskipun sepotong-sepotong, tapi minimal jadi saya pun jadi kaca canda kreatif gitu intinya Mah ya. Terutama untuk batch pertama ini, di mana Creative Forum ini menghadapi juga untuk connectivity, ya itu udah keren lah pokoknya ya. Dan tadi menyimak bagaimana perbedaan marketing, branding, segala macam gitu ya, sharing pengalaman. Terus yang pasti yang kami tangkap ada satu poin adalah tentang optimisme ya. Karena mau tidak mau, kalau kita pahami bahwa di setiap generasi ada problem ya. Kalau generasi orang tua kita bahwa Perang Dunia Pertama kan begitu ya, Perang Dunia Kedua, flu Spanyol kan gitu ya, flu burung. Nah, kita giliran sekarang adalah COVID-19. Tapi kita yakin bahwa situasi pandemi ini bukan menjadi masalah, tetapi menjadi trigger, menjadi tantangan bagi kita bagaimana melewati ini semua dalam semua sektor ya, mobil khusus untuk ekonomi kreatif gitu. Jadi diskusi hari ini luar biasa dan hatur nuhun kepada para narasumber yang sudah berbagi, Kang Diki, tadinya Teh Regina, siapa lagi tadi saya sebut Teh Putri ya, semuanya hatur nuhun, juga pertanyaan-pertanyaan kritis dan semangat dari semuanya. Dan yang pasti adalah bagaimana diskusi kita, mungkin kalau bicara waktu kan relatif ya, bisa panjang bisa pendek, tetapi yang pasti adalah konsep implementasi atau gerak bersama aksi dari langkah selanjutnya itu yang menjadi sangat penting. Dan insya Allah Ibu Lucy ini Bu Kabid ini sudah juga sangat banyak ide dengan teman-teman Kreasi Jabar, tahapan jadwal sudah sangat hektik ya Bu ya, itu kan tidak ada Sabtu, tidak ada Minggu gitu kan, karena memang tujuannya adalah bagaimana kita bisa melewati semua ini jauh lebih baik gitu. Itu saja Bang Inten, karena untuk pantun tadi saya open ke Bu Lucy ya, mungkin saya pinjam yang Pak Gubernur aja ya, pantunnya ke pasar ikan bersama Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Atur nuhun atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, dan sesuai moto PLN, kami yang nyalakan, kami yang padamkan. Dengan ucapan hamdalah bersama-sama, mari kita tutup acara Creative Forum pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Sampai nanti ketemu Kamis depan ya. Nuhun. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Ikur, Ibu Lucy. Siap. Ya.